Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengurai atau menjelaskan tentang talqin mayit atau pertanyaan alam barzakh yang kebanyakan zaman sekarang diadakan talqin atau menuntun mayit dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kalau dulu nggak ada, itu baru. Dan memang sebetulnya yang disebut alam barzakh itu bukan alam kubur. Kalau alam kubur memang kuburan. Kalau alam barzakh itu alam penantian yang menunggu untuk pindah ke akhirat. Yaitu sesungguhnya alam barzakh itu alam jiwa dalam hidup di dunia yang menunggu kematian seolah-olah. Itu disebut alam barzakh. Alam penantian yang menunggu alam akhirat. Akhirat itu kan karena lidah Jawa, asli tulisannya adalah akhirah. Akhirah itu akhir hidup. Maka di dalam alam barzakh sekarang ini itu ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Munkar wan Nakir. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka. Itu pertanyaannya. Sedangkan jawaban dari pertanyaan itu pun harus kita jawab sekarang. Soalnya memang alam barzakh itu memang sekarang. Alam penantian, alam sebelum kita pindah ke akhirah, pindah ke akhir hidup. Maka kita jawab, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawabnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, itulah Tuhanku. Jawabannya bukan dengan lisan, tetapi dengan perlakuan dalam hidup. Kalau memang kita mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan kita, maka jauhilah larangannya. Lakukanlah perintahnya dengan benar sesuai hukum-hukum di dalam syariat Islam. Itu jawabannya secara syariat. Kemudian yang kedua, man nabiyuka, jawabnya adalah an Nabiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu juga jawabannya harus sekarang dan tidak secara lisan, yaitu dengan kelakuan kita dalam hidup. Karena Nabi Muhammad itu Nabi kita yang kita banggakan, yaitu adalah seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi terdapat contoh teladan yang bagus. Maka itu contohlah, teladanilah Nabi kita itu. Bukan kita puji-puji, bukan kita puja-puja. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak suka dipuja, tidak suka dipuji. Mereka lebih suka diteladani, lebih suka ditiru. Bagaimana cara menirunya? Ikutilah syafaat yang telah diberikan kepada kita. Mana syafaat Nabi? Yaitu Al-Quran,
seutuhnya, itulah syafaat Nabi yang telah diberikan pada kita. Petunjuknya jelas, ikutilah. Kalau kita mengikuti, berarti kita menteladani Rasulullah SAW. Begitu juga yang ketiga, yaitu man imamuka, yaitu siapa imammu. Al-Qur'anul imaman. Al-Quran itulah imam saya atau panutan. Bisa yang zahir, bisa yang batin, bisa yang berupa kitab sebagai bacaan, juga bisa yang hak sebagai petunjuk. Kemudian yang keempat, man ikhwanuka al-ikhwanu islama. Siapa saudaramu? Semua saudaraku adalah umat Islam, atau semua umat Islam adalah saudara saya. Kalau kita mengakui umat Islam itu saudara kita, maka bukan lisan juga yang menjawab, tapi juga sifat kita. Harus kita tolong yang susah, kita bantu kesulitannya, baik berupa tenaga atau harta atau pikiran. Kita bantu agar mereka tidak kesulitan hidup, tidak tersesat di dalam hidup, bisa paham hakikat hidup. Jangan dikasih hayalan-hayalan, tahayul-tahayul yang akhirnya menakut-nakuti, tetapi sebetulnya namanya talqin itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi harus kita jawab dengan perlakuan kita sekarang. Apabila kita sudah memberikan jawaban, sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka pertanyaan itu tidak ada lagi. Tidak mungkin, malaikat pun malu untuk bertanya kalau kita sudah melakukan apa yang dipertanyakan sekarang. Seandainya ada orang yang waktu hidupnya tidak pernah patuh dengan perintah Allah, tidak mencontoh Rasulullah, dan pelit bakhil, tidak pernah menolong saudaranya, tetapi kemudian dia mati dan ditalkin yang seharusnya dia tidak bisa jawab. Karena ditalkin maka dia bisa jawab, misalnya Marobuka, misal malaikat tanya, dia jawab Allahu Rabbil la syarikalah. Pasti malaikat akan bertanya balik. Apa kata malaikat? Kalau engkau mengakui Allah sebagai Tuhanmu, mengapa waktu hidup kau tidak pernah melakukan perintahnya atau tidak pernah menjauhi larangannya? Kalau begitu caranya, kamu berarti meremehkan Allah. Saya yakin seandainya yang mestinya dipukul sekali, karena ngeledek dia bisa jawab tapi tidak melakukan jawaban waktu hidup, pukulannya mungkin bisa berlipat ganda menjadi 10 atau 100 kali. Begitu juga tentang man nabiyuka, Nabi Muhammad SAW. Karena ditelkin dia bisa jawab, karena diajarin misalnya. Itu pun akan dikembalikan jawaban itu oleh malaikat. Kalau kau tahu dan kau mengakui Muhammad sebagai nabimu, kenapa waktu hidup kau tidak menteladaninya, tidak mencontohnya? Kalau begitu kamu juga menghina Muhammad SAW, maka pukulannya pun akan bertubi-tubi. Juga tentang man ikhwanuka, siapa saudaramu? Kalau dijawab, dia bisa jawab karena diajarin, ditelkin. Begitu juga malaikat pasti akan bertanya kembali. Kalau kau tahu
umat Islam itu saudaramu, mengapa kau pelit, mengapa kau kikir, mengapa kau bahil, mengapa kau tidak mau zakat? Ya mungkin bukan sekadar dipukul, pasti akan diperas dan digilas oleh malaikat. Begitu bapak-bapak, saudara-saudara. Tapi kalau kita sudah jawab di dunia, apalagi bisa meningkatkan, menyempurnakan jawabannya, seperti marrobuka Allahu rabbil syarikala, bukan dengan lisan tapi dengan pelakuan, menjauhi larangan Allah, dan disertai pemahaman, pengertian, pengetahuan yang sempurna sebagaimana ini dikehendaki oleh baginda Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasulullah? Awwalud dini ma'rifatullah. Awal-awalnya orang beragama itu mengenal Allah. Itu pasti akan lebih sempurna kalau kita bisa mengenalnya. Oleh kita fikih diperpanjang pertanyaan itu menjadi satu nadum. Saya pernah belajar waktu di Ibtidaiyah kelas 2 atau kelas 3. Bunyinya, awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni, begitu bunyinya. Artinya awal wajibin alal insani, awal wajib ing atase menuso, kata Jawa itu. Karena saya orang Jawa, sekolahnya di Gunung Agung, Jawa. Awal wajib ing atase manusia ma'rifatun ila bistekoni ngawurui pengaran kelawan sak benere. Artinya harus tahu Tuhan itu dengan sebenarnya. Emang Tuhan itu siapa? Alhamdulillahil qadimil awali wal akhiri baqi bila tahawuli, kata dalam itu. Alhamdulillahil qadimil awali, segala puji bagi Allah yang paling terdahulu dan tidak awalnya. Wal akhiri baqi bila tahawuli, dan tidak akhirnya, abadi selama-lamanya. Itulah Allah. Saya tidak akan lanjutkan penjelasan marifat karena yang saya bahas masih di syariat. Itu hanya saya cuplik sedikit untuk lebih memahami tentang jawaban talqin atau pertanyaan alam barzak, bukan alam kubur ya, alam barzak sebetulnya. Dan kalau di kuburan ada yang menalkin, itu bukan untuk yang mati, untuk yang ngiring. Orang yang hidup, yang pada hidup, yang ngiring, suruh nongkrong, suruh dengerin, agar bisa menjawab, agar bisa melakukan, mempraktekkan satu kebaikan sesuai dengan ajaran, sesuai dengan aturan-aturan Islam di dalam syariat. Itu sebetulnya seperti itu. Kalau tentang hakikat, saya tadi hanya mencuplik sedikit saja, tapi mungkin di lain judul nanti akan saya jelaskan lebih detail, lebih rinci, agar lebih dipahami. Karena sesungguhnya alam barzak itu juga bukan nanti, tapi sekarang. Bukan alam kubur. Alam kubur itu kuburan. Kalau alam barzak itu alam penantian yang menunggu datangnya akhirat. Akhirat itu lidah Jawa asli bahasanya adalah akhirah. Jadi alam barzak itu alam yang tempat menunggu datangnya akhirah atau akhir hidup kita di dunia. Itu disebut alam barzak. Bahkan kalau lebih diperdalam, secara hakikat alam kematian pun sebetulnya bukan akhirat. Kalau akhirat itu alam hidup, karena tidak ada orang mati di akhirat. Yang disebut alam kematian itulah sekarang di dunia, tiap hari ada yang mati, maka disebut alam kematian. Kalau di akhirat tidak ada lagi orang mati, tidak ada lagi orang sakit, maka disebut alam hidup. Hidup yang sesungguhnya itu secara hakikat. Tapi sekali lagi saya tidak lanjut
tentang hakikat. Karena pembahasan kali ini adalah tentang talqin secara syariat agar dipahami, agar dimengerti, agar pada menjawab sekarang. Mari kita jawab sekarang pertanyaan itu. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ahwanuka, ma dinuka. Apa agamamu? Adalah Islam, agama kita, agama saya. Itu pertanyaannya. Agar dijawab sekarang, jangan nunggu setelah mati. Sebab kalau setelah mati, sekalipun bisa jawab, malah akan dipukul secara bertubi-tubi karena waktu hidupnya tidak melakukan atau tidak menjawab. Demikian penjelasan saya tentang talqin. Mudah-mudahan menjadi pencerahan dan pemahaman agar tidak dimakan tahayul, agar tidak melakukan pocong-pocong yang hidup tidak ada. Kalau tidak percaya silakan pasang kamera di kuburan, nggak bakalan hidup lagi. Jadi pertanyaan itu adalah untuk sekarang, bukan untuk nanti. Semoga dapat dimengerti, dan apabila ada yang merasa penjelasan saya salah, silakan datang ke sini. Saya siap untuk menjawab atau menjelaskan lebih rinci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.